Proses evakuasi gelombang kedua WNI anak buah kapal MV Eurodam kembali digelar pada Kamis pagi. Total ada 444 ABK yang dievakuasi melalui dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta. Evakuasi terhadap WNI ABK kapal Eurodam kembali dilanjutkan pada Kamis siang. Pada evakuasi gelombang kedua ini, total ada 444 ABK yang dievakuasi. Proses evakuasi menggunakan 5 kapal Thunderboat yang dikawal tim Raider Kopaska Kormada 1 TNI Angkatan Laut dan Satuan Patroli Lantamal 3. Setibanya di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, ratusan ABK MV Eurodam ini menjalani rangkaian protokol kesehatan. Mereka kemudian ditempatkan di 2 hotel berbeda di kawasan Jakarta Pusat. Hari ini kita bagi 2, satunya ada di Hotel Pullman, kemudian ada hotel di Novotel Gajah Mada. Kita atur, dan itu di hotel pun mereka dalam satu kamar pun tidak hanya 1 orang, 1 kamar. Ini untuk menjaga agar mereka melakukan isolasi mandiri, tetap kita ikuti aturan protokol, karena kita tidak menginginkan ada klaster baru. Para ABK ini diperbolehkan pulang ke kampung halaman masing-masing jika hasil tes coronanya negatif. Sementara yang positif corona akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Sebelumnya evakuasi gelombang pertama telah dilakukan kepada 434 ABK pada Rabu siang di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Lina Koutsieki, Damar Wicaksono, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Dewan Masjid Indonesia mengusulkan sholat Jumat dalam 2 shift berdasarkan ganjil genap nomor telepon. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili mengimbau agar hal ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Di masa transisi new normal, pemerintah telah mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50%. Namun hal ini membuat jemaah masjid tidak tertampung saat digelarnya sholat Jumat. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menerbitkan surat edaran yang mengatur sholat Jumat di fase transisi new normal. Aturan tersebut yakni sholat Jumat dibagi dalam 2 shift serta ada aturan ganjil genap berdasarkan nomor telepon. Ada kecerobohan masif dan kolektif karena masyarakat atau jamaah kemudian menggelar sajadah di jalan ketika melaksanakan sholat Jumat itu, dan jalan ini memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap penularan COVID itu. Karena itu sekarang DMI menganjurkan untuk di daerah yang keempat ini diantaranya pelaksanaan Jumatan dengan 2 gelombang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili menilai penerapan ganjil genap nomor telepon bagi jemaah yang hendak beribadah sholat Jumat di masjid jangan sampai menjadi polemik di masyarakat. Ini kan sebetulnya tidak harus menjadi polemik di masyarakat ya. Yang terpenting menurut saya adalah bahwa ibadah tetap bisa dilakukan secara benar menurut hukum fikihnya, tetapi juga melindungi diri dari berbagai COVID-19. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai tata laksana sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. MUI mengeluarkan fatwa ya. Fatwanya yang pertama adalah sholat Jumat itu 1 kali. Karena ada physical distancing, maka jamaah memerlukan space yang banyak, yang luas. Oleh karena itu kita meminta kepada pengurus masjid, kepada tokoh-tokoh umat dan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat sholat. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, sholat Jumat hanya dilaksanakan di 1 masjid dalam 1 kawasan. Jika masjid tidak mampu menampung jemaah, maka sholat Jumat bisa dilaksanakan di tempat lain seperti musola atau gedung dan dianjurkan untuk mengganti dengan sholat zuhur. Sementara daerah zona merah tidak direkomendasikan untuk menggelar sholat Jumat di masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kota Surabaya mengimbau sejumlah tempat ibadah untuk sementara tetap ditutup. Hal ini dilakukan karena ada warga positif COVID-19 yang tinggal di dekat rumah ibadah.
Meski pemerintah telah mengizinkan tempat ibadah untuk menggelar peribadatan, namun pemerintah Kota Surabaya mengimbau 20 masjid dan gereja untuk tutup sementara waktu. Hal ini dilakukan karena di setiap tempat ibadah tersebut masih ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, kawasan rumah ibadah ini juga termasuk dalam zona merah COVID-19. Tempat-tempat ibadah itu di mana tempat domisili warga yang saat ini masih terkonfirm positif beberapa blok. Jadi kita overlay ya antara domisili yang konfirm warga yang konfirm dengan tempat ibadah tersebut, jadi itu cukup berdekatan. 20 masjid dan gereja ini dapat digunakan kembali jika warga yang terkonfirmasi COVID-19 telah sembuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. ...79 warga binaan lapas wanita kelas 2A di Goa, Sulawesi Selatan positif COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun melakukan swab tes massal kepada seluruh warga binaan dan petugas lapas. Warga binaan lapas wanita kelas 2A Kecamatan Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan yang terpapar virus corona terus bertambah. Sebelumnya 62 narapidana wanita tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan karena positif COVID-19. Jumlah penderita corona bertambah setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan swab tes ke penghuni lapas lainnya. Hasilnya pagi tadi diketahui 17 napi wanita tertular virus corona. Hingga kini total warga binaan kelas 2A Patalasang yang terpapar virus corona mencapai 79 orang. Ya, mudah-mudahan segera diselesaikan, semua warga binaan dipastikan dia tidak terpapar atau tidak. Ya, hari ini kita lakukan swab. Ya, hari ini yang tersisa itu ada 72. Selain memeriksa narapidana dan juga petugas lapas, gugus tugas juga melakukan penyemprotan di dalam lapas dan memberikan vitamin peningkat daya tahan tubuh kepada tahanan wanita yang tidak tertular. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan menjadi bagian penting dalam menekankan penyebaran kasus positif COVID-19. Untuk itu seluruh komponen masyarakat harus mengambil peran dengan selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Menuju tatanan normal baru, penggunaan masker menjadi wajib bagi setiap individu, terutama di fasilitas-fasilitas publik seperti pusat pelayanan kesehatan. Tidak saja bagi tenaga kesehatan, penggunaan masker juga akan melindungi masyarakat dari terpapar virus, khususnya corona. Untuk itu, MNC Peduli bersama Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PPPKMI Cabang DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan berupa masker bedah dan hand sanitizer untuk Puskesmas Jatinegara dan Matraman. Selain itu, masker kain juga dibagikan kepada para pengunjung dan warga di sekitar Puskesmas. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung Puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker gitu. Jadi harapannya kita juga bisa memprotek ya tim medis yang ada di Puskesmas. Seperti kita tahui bahwa sekarang banyak sekali OTG, orang tanpa gejala. Jadi preventif promotif di sini sangat-sangat diperlukan. Keberadaan kami sebagai PPKMI itulah yang dituntut oleh masyarakat. Nah, kami dengan MNC Peduli bekerja sama terkait itu. Upaya pencegahan menularnya virus corona menuntut partisipasi masyarakat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, MNC Peduli akan terus mengedukasi masyarakat untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Penggunaan APD bukan hanya kami yang memakai, tapi kami juga memberikan ke masyarakat untuk masyarakat yang memang mereka datang ke sini tanpa masker, misalnya contohnya, walaupun sebenarnya ada kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan itu. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas adanya bantuan ini. Semoga masyarakat bisa menghadapi new normal dengan lebih patuh. Sejumlah bantuan dalam upaya memutus penularan COVID-19 lainnya akan terus diberikan MNC Peduli sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas corona.
Ya pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, ASEAN siap menerima tawaran kerjasama vaksin corona dengan Rusia. Usai jeda kami hadirkan informasinya.